Shalom sahabat Tuhan Yesus, sahabat Ruang Gedut yang berbahagia, sahabat blessing yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya percaya hari ini saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman membuat saya dan saudara terbebaskan dari persoalan, terbebaskan dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sakit penyakit, beban, atau hal-hal yang menghimpit kehidupan kita, yang sehingga kita menjadi seorang yang pemenang. Amin. Saudara mau menjadi orang yang pemenang, ikuti perenungan hari ini dan nikmati lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Engkau pada hari ini membuat kita terus bertumbuh di hadapan Engkau Bapa. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya perenungan firman hari ini membuat saya, saudara yang mendengarkan kebenaran firman hari ini diberkati oleh Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan lebih dahsyat dan ajaib lagi. Terima kasih Roh Kudus, berikan kami hati sebagai hamba yang mendengar dengaran, yang mau taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya memberikan tema yaitu terbang lebih tinggi dan kita memperoleh kedamaian. Kita memperoleh hal yang lebih besar. Amin saudara. Terbang lebih tinggi untuk kita mencapai yang lebih besar. Amin. Terbang yang lebih tinggi mencapai hal yang lebih besar. Saudara kami terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita terbang tinggi mencapai hal yang lebih besar bukan sesuatu pengorbanan yang mudah, tetapi pengorbanan yang luar biasa, tetapi juga ada perbedaan. Amin. Tidak seperti biasanya. Ada perbedaan-perbedaan yang sehingga membuat kita melihat, sehingga membuat kita terengah. Oh, ada perbedaan tuh. Mari kita buka firman Tuhan saudara. Kita buka dalam Ayub 39 ayat yang ke-30. Dikatakan, atas perintah-Mu-kah Raja Wali terbang, membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan Raja Wali terbang membumbung, yang artinya terbangnya semakin tinggi. Dan di tempat yang paling tinggi, dia membuat hal yang luar biasa, yang supranatural, yaitu dikatakan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Mungkin dengan burung-burung yang lain, saudara, dengan unggas-unggas yang lain, ada perbedaan. Kalau unggas yang lain, kapasitasnya berbeda. Dia untuk mencapai ketinggian, itu ada perbedaan, saudara. Begitu pula dengan Raja Wali yang dia membumbung tinggi, yang terbang tinggi, ada perbedaan. Amin saudara. Begitu pula dengan kehidupan saya dan saudara. Di saat engkau hidup lebih dalam lagi, mengenal akan kebenaran firman, ada perbedaan antara orang dunia dan orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Di saat engkau mencapai lebih tinggi lagi bersama Kristus, ada hal yang besar yang Tuhan mewujudkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita buka saudara dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Berbicara ketekunan, sesuatu yang harus kita lakukan lebih, bertindak lebih, bukan sekedarnya saja. Untuk burung Raja Wali terbang tinggi, membumbung tinggi, membutuhkan sesuatu tenaga yang ekstra untuk dia mencapai hal yang luar biasa, yang sehingga dia dapat mewujudkan apa yang dia inginkan dan dia harapkan. Amin saudara. Dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Amin. Memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Di saat engkau bekerja lebih dahsyat lagi,
Di saat kau bertindak lebih sungguh-sungguh lagi, Dia memberkati engkau dengan supernatural Kristus, dengan cara Tuhan yang luar biasa, ya sehingga engkau tercengang. Wih, luar biasa ya karya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan perhitungkan dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita menikmati, untuk kita merasakan karya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita hidup dalam kebenaran firman bukan sesuatu yang mudah. Kekristenan bukan sesuatu yang mudah. Amin. Coba kita buka dulu saudara. Ibrani 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Itu predikum dikatakan menderita sebagai Kristen, yang artinya hidup dalam kekristenan bukan sesuatu yang mudah saudara. Dikatakan menderita sebagai Kristen perlu proses. Dikatakan saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ada proses burung untuk terbang tinggi, membumbung tinggi. Ada proses yang dilakukan burung Raja Wali ini, yang sehingga dia dapat membumbung tinggi, ya. Ini adalah proses kehidupan, ya. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidupmu, terjadi atas kamu. Dikatakan ayat 13, sebaliknya, proses ini membuat kita apa saudara? Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya dalam proses itu kamu boleh juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Di saat kau membumbung tinggi dengan hal yang luar biasa yang kau berikan kepada Tuhan, dengan perkenanan Kristus atas kehidupanmu, ya. Di saat kau melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, dalam ibadahmu, ya, dalam persekutuanmu, ya, dalam hubungan kita kepada Tuhan melalui doa, pengenalan akan firman, ya, dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Di saat Tuhan memperhitungkan itu semua, saudara, ya, firman Tuhan katakan apa, saudara? Dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Rasanya tuh sampai seberapa sih burung dapat membuat sarangnya? Tetapi karena kebenaran, karena Kristus yang menghidupkan, yang sehingga terjadilah kuasa Tuhan. Amin saudara. Mujizat Tuhan yang luar biasa. Memang rasanya tidak nyaman saudara untuk kita melampaui proses demi proses dalam kehidupan ini. Tapi di saat engkau melakukannya lebih sungguh kepada Tuhan, dengan terbang tinggi, amin, kedamaian, kesembuhan, kesejahteraan, dan protek Kristus itu wajib menjadi bagian atas kehidupan saya dan saudara. Ayat yang terakhir, kita buka saudara. Mazmur 24 ayat yang ketiga dan keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kau mencapai hal yang lebih tinggi lagi, dibutuhkan kesempurnaan hati, pemberesan hidup, untuk kau menikmati hal yang lebih besar lagi. Kau memiliki sumber kehidupan itu, Yesus namanya. Di saat kau meminum air kehidupan ini, saudara, engkau tidak akan pernah haus kembali. Tapi sukacita surga membuat kau terus bertumbuh dalam kemuliaannya. Setiap masalah apapun dalam kehidupanmu, saudara, sakit, penyakit, permasalahan hidup, yakinlah, di saat kau terbang tinggi bersama Kristus, kau hidup lebih dari hidup. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh kehidupan saya dan saudara.
Tetapi percayalah, di saat kau terbang tinggi bersama Tuhan dengan cara Kristus, engkau hidup lebih dari hidup. Dia datang untuk memberikan kau hidup dalam kelimpahannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, di saat kami mendengarkan kebenaran firman Bapa, kami mau lebih lagi terbang tinggi bersama Engkau Bapa, mencapai hal yang baik bersama Engkau Tuhan. Dan kami percaya, kami akan menikmati hal yang supranatural, yang tidak mungkin bagi kehidupan kami, tapi mungkin bagi Engkau Bapa. Kami percaya setiap pendengaran-pendengar firman pada hari ini Tuhan Yesus, yang mendengarkan kebenaran firman ini, diberkati oleh Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan Yesus lebih nyata lagi, lebih real dalam kehidupan kita, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang saat ini dalam mengalami sakit, yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan. Kami percaya Engkau yang terlebih besar Bapa. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu baik adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur pada hari ini kita melihat, kita merasakan karya Tuhan luar biasa dalam kehidupan saudara-saudara. Tetap menjadi berkat yang luar biasa, karena nama Tuhan harus ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Salam blessing dari saya, Roland Gendut yang berbahagia. Amin.